Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat disayangkan sekali banyak di antara kaum muslimin yang melalaikan tentang masalah hak orang tuanya. Padahal hak mereka tidak gugur, baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal. Kalau masih hidup lebih besar peluang dan kesempatan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Tapi disayangkan sekali banyak anak-anak yang melalaikan masalah hal tersebut. Dan itu karena saya melihat ketidakfahaman sebenarnya tentang masalah bagaimana kedudukan kedua orang tua di dalam Islam dan bagaimana pintu surga sebenarnya ada di tangan keduanya. Sebagaimana kan kita banyak mempelajari insyaAllah ayat-ayat Al-Quran juga hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Begitu juga dengan silaturahim. Selain puncak daripada silaturahim melanjutkan hubungan yang punya kekerabatan dengan kita adalah dengan kedua orang tua, dan selebihnya adalah kepada orang-orang yang punya hubungan kerabat, baik dari kedua orang tua kita, tante, paman, ataupun dari pasangan kita, saudara-saudara kita, semuanya punya hubungan kekerabatan. Nanti akan kita lebih jelaskan masalah itu insya Allah. Baik, Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil pertama, yaitu surah An-Nisa ayat 36, ayat yang masyhur tentang wajibnya bakti kepada kedua orang tua. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Artinya, sembahlah Allah, tunduk dan patuhlah kepadanya. Dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena memang tidak ada pencipta kecuali Allah. Maka Allah tidak butuh sekutu. Dan kita sudah tahu ini adalah dosa besar, syirik. Menyekutukan Allah SWT dengan makhluknya. Lalu Allah setelah mengingatkan masalah beriman kepadanya, kata para ulama tafsir, ini pesan yang paling pertama. Ini menunjukkan kedudukannya. Yaitu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi subhanallah, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua langsung ya, yang dibahas adalah bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian setelah kedua orang tua, karib kerabat. Semua yang punya hubungan kekeluargaan dengan kita. Semua yang punya hubungan kekeluargaan. Jadi kekeluargaan ini bisa karena disebabkan kedua orang tua kita. Dan ini termasuk dalam bab bir atau bakti pada orang tua setelah mereka meninggal. Ya. Kita melanjutkan hubungan, kata Nabi SAW, dengan yang kita tidak bisa punya hubungan kecuali melalui kedua orang tua kita. Yaitu saudara-saudaranya, ya, tante, paman. Ini termasuk orang-orang yang terdekat. Ya. Kemudian setelah itu, siapapun yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan satu rahim dengan kita, seayah seibu atau seayah, ya, satu sumber sperma, maka ini juga termasuk hubungan kekerabatan yang harus selalu dijaga. Kemudian juga orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dari jalur-jalur mereka, seperti anak-anak paman, anak-anak tante, anak-anak saudara, ya, sepupu-sepupu, ponakan-ponakan, ini semua punya hubungan kekerabatan. Jadi semua jalur ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek, semua jalur ke bawah, anak, cucu, semua jalur ke samping orang tua kita, tante dan paman, semua jalur ke samping kita, saudara dan saudari, dan semua jalur ke bawah saudara-saudara kita, keponakan-keponakan. Maka ini semua karib kerabat terdekat yang harus diperhatikan hak-hak mereka. Kalau mereka sakit dijenguk, kalau mereka butuh bantuan dibantu, kalau mereka butuh nasihat dinasehatin, ya, kita memberikan hadiah, didahulukan kepada mereka-mereka semuanya, ya. Dan itu terjadi di kalangan para sahabat, bagaimana mereka pada saat mau menginfakkan harta terbaik mereka, maka Nabi SAW menganjurkan mereka memberikan kepada karib kerabat mereka. Kemudian juga ada orang yang tadi itu yang saya sebutkan adalah orang-orang yang punya hubungan karib kerabat secara otomatis. Begitu kita lahir punya hubungan kekerabatan dengan kita. Ada orang yang punya hubungan kekerabatan karena pernikahan. Ya, misalnya istri, suami, kemudian ipar-ipar. Ya. Ini semua juga akhirnya punya hubungan kekerabatan. Ya. Walaupun mereka datangnya ke tingkat yang kedua. Setelah tadi tingkatan-tingkatan yang pertama yang sangat dekat. Karena yang pertama tidak mungkin bisa dihapus hubungan kekerabatan kita. Ya. Kalau yang kedua ada yang tidak terhapus, ada yang terhapus. Misalnya yang tidak terhapus mertua. Walaupun kita cerai dengan istri atau dengan suami, tidak akan pernah ada bekas mertua. Tapi istri atau suami
hanya akan memiliki hubungan yang dekat dengan kita itu pada saat memang masih berstatus sama suami ataupun istri. Ya. Kapan sudah cerai, sudah lewat masa iddah, maka putus semuanya, bukan mahram lagi. Nah, ini ada batasan-batasannya gitu kan. Maksud dalam masalah ini juga adalah orang-orang yang memiliki kehubungan nasab, tapi bukan secara langsung. Seperti saudara susuan. Ya. Karena kata Nabi SAW, sungguhnya terjalin hubungan kekerabatan bagi orang yang punya susuan sebagaimana kerabat yang punya nasab, sebagaimana jalur nasab. Ya. Ini juga punya hubungan masalah ini. Kemudian juga kata Allah SWT, setelahnya anak-anak yatim, dan anak-anak yatim adalah anak-anak yang meninggal belum balik dan meninggal ayahnya, diistilahkan dengan yatim. Jadi kalau yang sudah balik bukan lagi yatim, atau yang meninggal ibunya juga tidak dikatakan yatim, karena yatim itu dianggap bagi yang sudah tidak ada penopangnya, yaitu ayahnya. Kemudian orang-orang miskin. Ya, orang miskin artinya diantara orang-orang yang punya pendapatan tapi kurang. Ya. Jadi misalnya dia punya pekerjaan tapi kurang, ini diistilahkan dengan miskin. Ada orang yang lebih susah lagi dari mereka, diistilahkan dengan fakir. Kalau orang miskin, orang yang punya pendapatan tapi kurang. Dia punya makanan tapi pas-pasan, kadang-kadang kurang. Kalau orang yang fakir, tidak tahu sama sekali mau makan apa hari ini, apalagi besok. Makanya rincian ini juga dijabarkan pada saat menjelaskan surah At-Taubah, ayat 60 tentang masalah zakat. Ya. Bagaimana Allah SWT menyebutkan di 8 golongan penerima zakat adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dimulai dengan orang-orang fakir lalu orang miskin. Ini dibedakan tentang masalah mereka. Kata para ulama, kalau seandainya orang-orang miskin saja dianjurkan kita memperhatikan keadaan mereka, maka bagaimana dengan orang-orang yang fakir? Lebih pantas. Kemudian tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini saksi bahasan kita. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Mereka adalah orang-orang yang paling pantas untuk kita berbuat baik. Dan saya sudah jelaskan, teman-teman sekalian, bahwasanya tetangga itu adalah orang yang terdekat dengan pintu rumah kita yang paling berhak. Setelah itu juga orang-orang yang berada di satu wilayah dengan kita. Bahkan Atha bin Abi Rabah rahimahullah membahasakan penduduk Mekah itu adalah tetangga Allah, karena ada Baitullah, dan penduduk Madinah adalah tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu panjang lebar rincian ulama tentang masalah batasan tetangga. Ada yang mengatakan sekian rumah, ada yang mengatakan sampai 40 rumah, ada yang mengatakan satu wilayah, dan khilaf di antara mereka. Intinya kita berbuat baik kepada orang-orang yang terdekat rumahnya dengan kita. Kemudian selanjutnya dikatakan teman sejawat, sahabat-sahabat, ibnu sabil, orang yang terputus jalan, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Ya, ini perbedaan dasar antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ada masalah muamalah dengan hamba sahaya. Banyak orang menyalahgunakan istilah hamba sahaya, sehingga mereka mengatakan budak dalam Islam pun itu sama dengan perbudakan di agama-agama yang lain. Ini sama sekali tidak benar. Karena dalam Islam justru sangat luar biasa kedudukan mereka. Bahkan dianjurkan oleh Nabi SAW agar memberikan pakaian, makanan, bermuamalah yang baik dengan para hamba sahaya tersebut. Sampai Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau setiap hari keluar ke pasar membebaskan 36 budak. Ya, targetnya. Kemudian beliau memberikan pakaian yang sama dengan pakaian yang beliau pakai. Sehingga susah dibedakan mana Talha kalau yang belum kenal dengan mana hamba-hamba sahaya ini. Tapi saksi bahasan kita di sini adalah masalah potongan-potongan awal ayat setelah beriman kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Maka bakti kepada orang tua dan juga karib kerabat. Bagaimana menjaga silaturahim dengan mereka. Juga beliau mengangkat surah An-Nisa ayat 1. Tentang masalah silaturahim ini, menjaga hubungan rahim. Ya, sudah kita jelaskan tadi rahim itu seperti apa. Ayat 1 yang sudah sangat masyhur, bahkan di setiap khutbah Jumat umumnya, orang-orang kadang-kadang menjadikannya sebagai pembukaan khutbah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Al-ayah yang artinya bertakwalah kepada Allah, selalu patuhlah kepada Allah, dan dengan namanya kalian saling meminta, dan peliharalah hubungan kekerabatan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 21. Ini dalil ketiga yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang bunyinya Ar-Ra'd ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Maksudnya dihubungi kekerabatan, ya. Dijalin hubungan yang baik dengan mereka. Ini dua ayat ini, yang terakhir Ar-Ra'd ayat 21 dan sebelumnya An-Nisa ayat
Satu, ini membahas tentang khusus masalah silaturahim secara umum. Itu puncak silaturahim adalah kepada kedua orang tua tentunya. Maka tidak lepas daripada bab ini memang berbakti pada orang tua dan silaturahim. Kalau ayat yang pertama tadi An-Nisa 36 itu memang secara khusus menyebutkan masalah kedua orang tua. Dan juga di Al-Ankabut ayat 8 sama juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bakti kepada kedua orang tua. Al-Ankabut ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wassaynal insana biwalidayhi husna. Al-ayat. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Ayat yang paling luar biasa ya, yang saya melihat ayat ini subhanallah merincikan tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Dan seharusnya setiap muslim dan muslimah memperhatikan baik-baik tentang ayat ini. Karena ayat ini betul-betul menyebutkan tentang seperti apa kewajiban yang harus kita lakukan. Karena dalam surah Al-Ankabut ayat 8 tadi, kami wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tuanya. Sekarang pertanyaan sederhana, bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua? Tolok ukurnya apa? Maka dalam surah Al-Isra ayat 23-24 ini rinciannya. Al-Isra 23 dan 24. Selalu teman-teman ya, hafal ayat ini, amalkan dalam kehidupan kita, baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Tapi terutama kalau mereka masih hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman sekali lagi Al-Isra surah nomor 17 ayat 23-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ya Allah kami buat baik kepada ibu bapak kami? Allah mengatakan, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā." Artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Garis bawahi teman-teman sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang salah satu ibu atau ayah atau dua-duanya. Dan Allah menyebutkan berusia lanjut. Kenapa Allah sebutkan usia lanjut? Karena usia lanjut ini umumnya lebih banyak membutuhkan perhatian, lebih rewel kalau orang tua ya. Bahkan kalau sudah usia lanjut itu apalagi sudah sangat sepuh ya. 80 tahun, 90 tahun, mungkin 100 tahun. Ya. Mungkin mereka sudah tidak mengenal lagi anaknya. Maaf, mungkin mereka buang air besar, buang air kecil sembarangan ya. Saya pernah melihat ada di antara kerabat yang sampai berumur seperti ini. Masih kena tante ayah kami, rahimahullah. Itu sudah tidak tahu harus berbuat apa. Kadang-kadang sudah tidak mengenal kami yang datang gitu. Nah di sini teman-teman butuh ekstra. Karena kebanyakan kita berbuat baik sama orang karena kita merasa ada respon. Misalnya ada ucapan terima kasih, ada respon. Tapi pada saat orang itu tidak sadar, tidak tahu kalau dia sedang dibuat baik. Ini butuh keikhlasan yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa ini. Artinya dalam kondisi mereka tua, lansia, mereka rewel, tetap kau harus berbakti sama mereka. Apalagi kalau dasarnya tidak buat rewel. Seperti kebanyakan orang tua yang masih sehat. Mereka tidak mau repotkan anak-anaknya. Ya. Bahkan bagi mereka kebahagiaan yang luar biasa kalau sudah berumah tangga, ya sudah. Ya, jalani saja rumah tangga itu. Walaupun mereka punya kebutuhan-kebutuhan, mereka sama sekali tidak menyebutkan kebutuhan itu kepada anak-anaknya. Ya, karena tidak membebankan kepada anak-anak tersebut. Cukup banyak kisah berhubungan dengan masalah ini, insya Allah akan kita sebutkan nanti. Tapi ini luar biasa gitu. Bagaimana Allah SWT sebutkan tentang masalah lansia di sini. Ya. Kalau salah satunya, kalau keduanya atau salah satunya, ya di sini katakan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia dalam pemeliharaanmu, baik tinggal serumah sama kamu atau kamu bisa menjangkaunya, ya. Apa dikatakan oleh Allah? Maka sekali-kali, larangan mutlak, jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ibu ini, ayah ini, ya. Ini subhanallah terjadi, bahkan mereka masih sehat, merasa masih kuat. Minta tolong aja ambilin air, ambilin makanan. Anaknya kadang-kadang mengatakan, ibu ini, ayah ini bisa ambil sendiri.
atau seperti apalah bahasanya. Dan ini sering sekali saya ulangi dan saya akan ulangi lagi pada kesempatan ini karena kita sedang bahas masalah kedua orang tua. Bagi teman-teman yang Allah karunia anak, didik mereka agar mulai dari kecil bakti dengan kita. Jangan pernah membuat keadaan, situasi yang akhirnya membuat mereka terbiasa mengucapkan ah ibu, ah ayahnya. Saya sering kasih contoh itu, misal ibu nggak perlu ya, menawarkan kepada anak, nak mau makan apa? Nggak usah biasakan pertanyaan ini. Udah tugas ibu, suami sudah memberikan uang, ibu sudah memilih menu hari ini, ibu siapkan saja. Setelah itu panggil anak-anak makan, kemudian mengatakan, nah ini rezeki kita hari ini, baca bismillah, tangan kanan, syukurilah. Biasakan mereka dengan itu. Kapan ibu mengatakan, nak mau makan apa? Kemudian si anak mengatakan, ibu saya pengen ayam bakar misalnya, atau ayam goreng. Ibu mengatakan menjanjikan, baiklah besok ibu akan masakkan. Ternyata besok ibu lupa. Lalu kemudian dia duduk di meja makan, dia buka 7 saji, ternyata yang ada makanan lain. Misalnya tempe atau sayur asam, tidak ada yang dia minta, yang dia pengen ayam bakar atau ayam goreng, tidak ada. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Bisa saja dia kalau masih kecil dia mengatakan, ah ibu ini, ibu mana pesanan saya, ibu lupa nak, ah ibu ini, kan gitu. Itu terjadi. Ya. Pakaian, jangan biasakan bilang, nak mau pakai baju apa? Kita lebih ngerti pakaian apa yang lebih pantas buat anak kita. Jangan biasakan berikan pilihan, apalagi di masa mereka kecil. Kalau mereka sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana benar, mana salah, Anda kasih pilihan. Tapi kalau tidak, jangan. Gitu kan? Saya berusaha mendidik anak-anak yang Allah amanahkan di bawah naungan saya ini, di bawah naungan kami. Semoga Allah SWT jadikan mereka anak yang berbakti dan kami pun orang tua yang bisa menjalankan amanah ini. Saya tidak pernah membiasakan mereka untuk punya pilihan. Bukan niatnya otoriter. Tapi karena saya berpikir, saya lebih tua daripada mereka dan saya lebih tahu kebutuhan makanannya, pakaiannya. Maka saya belikan, lalu saya berikan. Mereka tinggal pakai saja. Saya tidak pernah memberikan kesempatan anak saya untuk memilih pakaian apa yang mereka mau. Karena sekali teman-teman membuka pintu itu, maka mereka akan protes yang kedua kali kalau seandainya kita memberikan pilihan kita. Orang tua yang berhasil mendidik anaknya adalah orang tua yang justru pada saat anak-anaknya sudah dewasa pun, bahkan sudah berumah tangga, tetap selalu telepon kepada orang tua, minta saran, minta nasihat, minta didoakan. Karena memang orang tua itu membiasakan anaknya bergantung pada orang tuanya. Bergantung dalam kata-kata di sini, tanda kutip ya, positif. Ya, mendidik mereka, membentuk mereka menjadi seperti yang orang tua mau itu. Sama yang sering saya kasih contoh, dikasih pilihan anaknya sekolah. Mau sekolah yang mana pak? Nak sekolah ini atau sekolah itu? Anaknya 7 tahun. Kan lucu kadang-kadang si suami umur 35 tahun, istrinya 30 tahun, membawa anaknya yang mau masuk SD ke 2 sekolah pilihan. Mereka lebih ngerti jarak jauhnya, mereka lebih ngerti biayanya sebagai orang tua, mereka lebih mengerti tentang kurikulumnya, apalah semua masalah dan mudaratnya. Anak ini nggak ngerti. Dibawalah anaknya ke sekolah yang dindingnya warna biru, yang satu warna hijau misalnya. Ini contoh saja. Kemudian anak itu dibawa, lalu kemudian anak itu ditanya, nak mau sekolah yang mana? Anak itu nggak ngerti. Dia akhirnya bicara sesuai dengan akal dia yang pada saat itu. Dia lebih suka warna biru, dia mengatakan sekolah ini aja ayah. Dia tidak tahu jaraknya, dia tidak tahu biayanya, dia tidak tahu kurikulum, dia tidak tahu masalah mudarat. Kenapa bisa 35 tahun dan 30 tahun diajar, dididik oleh anak yang 7 tahun? Dan itu aneh, ini sering terjadi ya. Kenapa anaknya pak dimasukkan di situ? Oh karena anak saya yang minta. Loh kok aneh ini anaknya yang minta? Harusnya dia membiasakan anaknya ya terdidik seperti yang dia mau. Sayangnya teman-teman sekalian, yang saya temukan justru para ahli maksiat, para orang-orang yang fasik, orang yang jauh dari agama, mereka yang berhasil mendidik anaknya seperti tadi yang saya bilang pola itu. Mereka mau anaknya menjadi seorang tokoh, aktor yang berbuat maksiat kepada Allah dan dia bangga dengan itu dan dia berhasil. Anaknya dicekoki sama pemahaman tersebut, diguiring, dipakai pakaian yang terbuka auratnya, dilatih untuk ini, untuk itu segala macam. Saya terbentuk menjadi tokoh ahli maksiat yang terkenal di dunia. Difoto sana sini, bermaksiat sana sini, zina sana sini, segala macam hal. Dan itu dia bangga sebagai orang tua. La haula wala quwata illa billah. Nah ini masalah berat ini. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, salah satu dari amal jariah terbaik seseorang pada saat dia meninggal adalah anak soleh yang dia tinggalkan setelah dia meninggal dunia. Kita harus bisa mencetak mereka menjadi orang-orang yang seperti kita mau. Tanpa saya ketahui pada saat itu, tapi beberapa anak-anak saya lihat sendiri depan mata di rumah. Pada saat misalnya saya pernah melarang nih,
Nggak boleh nak minum ini misalnya ya. Saya bilang begitu. Karena ini adalah minuman soda ya. Saya sebutkan beberapa merek sama mereka karena pada saat itu mereka sempat melihat mungkin di sekolah ya, teman-temannya ada yang minum gitu. Terus kemudian ditanya kenapa, terus saya cuma bilang, karena minuman soda nak, jadi kurang sehat. Begitu saja. Subhanallah saya beraktivitas seperti biasa. Mungkin setelah 2 tahun, selanjutnya sempat ada, saya sempat memutarkan di TV pada saat itu ada cuplikan tentang pendidikan, ya, yang tentang ilmu pengetahuan, kemudian lewat iklan tentang minuman itu. Lalu kemudian dia sempat membahasakan hal ini tanpa saya, dia mengatakan sama saya, Abati, itu ya minuman yang Abati larang itu hari ya. Terus saya ingat, ini cerita mungkin sekitar 2 tahun lalu. Saya bilang iya. Tahu kenapa nak? Iya, karena kan Abati bilang soda. Subhanallah terekam di benak dia tentang masalah itu. Ya. Jadi kita menanamkan bagaimana dia mengikuti apa yang kita inginkan. Karena kita lebih tahu mana maslahat dan mudaratnya. Ini salah satu poin yang mendasar sekali yang harus kita pahami teman-teman sekalian. Didik mereka supaya menjadi anak-anak yang terbiasa berbakti dengan kita. Itu yang sangat luar biasa. Ya, itu yang sangat luar biasa. Saya ingin berbagi sebuah kisah di sini. Kisah ini saya baru dapatkan sebenarnya dikirim oleh salah satu sahabat dekat saya, Abdurrahman Suhaib. Hafidhahullah, beliau salah satu teman yang tinggal di kota Jeddah. Dan sering kali kami tukar-tukaran, kadang-kadang dia kirim beberapa cuplikan. Walaupun dia bukan seorang alim, dia adalah seorang pengusaha gitu kan. Tapi sering kali kami ngobrol dan segala macam. Dia sempat mengirimkan kepada saya sebuah kisah mungkin sekitar 2-3 hari yang lalu. Saya sempat terenyuh mendengar kisah itu. Cuplikan seorang hakim di salah satu pengadilan di Saudi yang menghadapi kasus yang menurut dia kasus yang paling unik gitu. Apa ceritanya? Saya waktu dikirimkan cuplikan sekitar 8 menit cuplikan itu, ada gambar orang tua. Ada seorang ibu tua sekali sudah keriput semua mukanya, ada juga 2 laki-laki sudah tua di kiri di kanannya, di kanan gambar itu ya. Saya belum menangkap pesannya pada saat itu, tapi kemudian saya dengarkan. Mungkin orang kalau tidak mendengar kisah ini, saya juga sempat kirim ke grup teman-teman dai, Allahu alam sempat terbaca atau tidak, karena 8 menit biasa membuat orang jenuh untuk mendengarkan. Tapi kalau didengarkan insya Allah akan dapat poinnya di situ. Nah di situ hakimnya sendiri berbicara, dia mengatakan salah satu yang paling unik yang saya pernah temui dalam pengadilan, dia menjadi hakim puluhan tahun gitu. Dia bilang datang seorang yang menurut saya sudah tua, waktu itu lebih tua daripada si hakim, umurnya 60 tahun. Sudah sangat tua, jenggotnya sudah putih, datang, ya, kemudian mendekat kepada hakim, masuk di pengadilan, lalu dia mengatakan, saya punya keluhan hakim. Kata hakim, apa keluhanmu? Dia bilang, keluhanku aku mengeluhkan saudaraku, kakakku. Kata hakim, awalnya saya berpikir, umur 60 tahun, mau mengeluhkan kakaknya, masalah apa ini? Gitu. Sudah sangat tua gitu. Orang bertengkar mungkin antara 20 tahun sama 30 tahun, 40 tahun. Mungkin masih kadang-kadang masih terjadi. Ini 60 tahun. Berarti kakaknya lebih tua. Kata hakim, berapa umur kakakmu? Dia bilang 65 tahun. Apa permasalahan kalian? Kata dia, ceritanya adalah saya menjadi tentara selama 30 tahun di daerah Tabuk. Tabuk cukup jauh. Di pinggiran Madinah, di pinggiran Saudi, perbatasan. 30 tahun. Dan saya memiliki seorang ibu yang tua. Ibu ini saya titipkan atau dijaga oleh kakak saya yang 65 tahun yang sedang saya keluhkan itu. Kata hakim, lalu apa yang kau keluhkan? Kakakmu menjaga ibumu dan kau pun menjadi askar. Kata dia, iya, ceritanya adalah selama 30 tahun itu saya selalu membagi gaji saya. Setengahnya saya pakai untuk kebutuhan, setengahnya saya berikan untuk kakak saya dan ibu saya. Selama 30 tahun dia bilang, saya pun kebanyakan menghabiskan waktu di wilayah sana. Sekarang saya sudah pensiun. Lalu saya datang ketemu dengan kakak saya dan ibu saya. Dan saya bilang sama kakak saya, sudah 30 tahun kamu berbakti sama ibu kita. Dan saya sekarang minta mohon kepada kamu agar memberikan kesempatan kepada saya berbakti sama ibu sebagaimana kau sudah berbakti. Saya cuma minta ibu ini pindah ke rumah saya sekarang. Lalu hakim, tiba-tiba kakak saya menangis, lalu mengatakan, demi Allah kau tidak akan pernah bisa merebut ibu dari aku. Kata si adik, saya bukan merebutnya, saya hanya sekedar mau memindahkan dia ke rumah saya, dan Anda bisa ketemu sama dia setiap saat, kau bisa ketemu sama dia setiap saat.
Kata kakak saya, demi Allah kau tidak akan pernah bisa merebut ibu dari saya. Sebaliknya kau yang datang kepada saya di rumah ini. Saya tidak akan mungkin melakukan itu. Dia ulangi lagi, dia bilang, saya ulangi lagi, Kak, saya hanya memindahkan dia ke rumah saya. Supaya saya bisa merasakan kenikmatannya berbakti sama ibu. Sebagaimana engkau telah menikmatinya 30 tahun. Kata kakak saya, kau sudah mendapatkan pahala kami. 30 tahun kau mengirimkan setengah gajimu. Maka sekarang biarkan ibu sama saya. Jadi subhanallah kata hakimnya, selama ini orang bertengkar antara saudara memperebutkan warisan, memperebutkan kedudukan, atau apalah. Ini memperebutkan di umur 60 sama 65 tahun, siapa yang lebih bisa merawat ibunya. Itu luar biasa gitu. Hakim ini menceritakan sambil meneteskan air mata, di suaranya kayak agak paruh gitu. Lalu dia bilang, saya pun mengatakan sama dia, baik, coba panggil kakakmu sama ibumu ke pengadilan. Kata dia, baiklah. Dipanggil lah dia bilang. Terjadi kejadian yang luar biasa. Dia bilang sampai satu pengadilan meneteskan air mata gara-gara kisah mereka. Dia bilang pada saat masuk, dia bilang, demi Allah, saya belum pernah melihat ada anak berbakti seperti kedua orang ini. Ibunya digendong oleh keduanya, setengah tubuh ibunya dari pahanya dipegang oleh yang adik sebelah kiri dan si kakak pegang sebelah kanan. Mereka sama sekali tidak ingin ibunya menyentuhkan kakinya ke tanah. Digendong padahal ibunya masih mampu jalan. Sampai tiba di kursi. Lalu ibunya duduk tengah-tengah, si kakak duduk sebelah kanan, si adik duduk sebelah kiri. Kemudian saya mulai bertanya, ada masalah apa kalian? Ditanyalah kepada si adik, dia bilang, saya tanya kepada si adik. Adik ini tentu punya 60 tahun ya. Maka kata adiknya, saya sudah ceritakan kepada anda hakim. Kata hakimnya, saya mau dengar. Biar kakakmu juga mendengar keluhanmu. Supaya ini benar atau tidak. Saya mau dia membenarkan atau tidak. Diceritakanlah kembali ceritanya. Kemudian hakim bertanya kepada si kakak. Bagaimana menurut kamu? Kata si kakak, benar apa yang dikatakan oleh dia. Dia membantu kami 30 tahun dan ibu adalah tinggal bersama dengan saya. Namun demi Allah wahai hakim, saya tidak akan pernah melepaskan ibu saya untuk tinggal sama dia. Dia boleh datang silakan. Tapi saya tidak mau kehilangan peluang ini. Dan saya sudah membahasakan kepada adik saya, demi Allah kau hanya bisa memindahkan ibu ke rumahmu kalau melalui pintu mahkamah, pengadilan. Oleh karena itu dia datang kepada anda. Kata hakim, saya belum pernah menghadapi masalah seperti ini. Bagaimana memecahkan masalah antara dua anak yang beributkan ibunya. Lalu saya balik kepada ibunya yang saya mengatakan, ibu, tengahi di antara mereka. Kata ibunya, saya nggak bisa wahai anakku. Dia bilang kepada hakim anak, karena ibunya juga sudah tua. 80 tahun lebih malah umur ibunya. Yang ini ditunjuk si kakak, mata sebelah kanan saya. Yang ini si adik, mata sebelah kiri saya. Dua-duanya ini berbakti sama saya. Saya tidak tahu harus menengahi mereka bagaimana. Maka saya pun berkata kepada si kakak, kalau saya melihat kasusnya, seharusnya memang adikmu punya hak. Dan kau bisa datang ke rumahnya. Dia punya hak untuk dibagi waktu sekarang. Karena si adik mengatakan, saya betul-betul hanya berharap sisa umur saya bisa berbakti kepada ibu saya. Maka setelah saya putuskan seperti itu, terjadi sebuah goncangan di pengadilan. Si kakak tiba-tiba menangis terisak-isak. Lalu datang ke arah adiknya, mencium tangan adiknya, mencium lututnya adiknya. Lalu memohon-mohon supaya ibunya jangan dipindahkan rumahnya. Sambil menangis, karena tangisan si kakak ini kami semua satu pengadilan nangis. Gitu. Bagaimana mereka luar biasanya mau memperebutkan ibunya. Ini si kakak cium tangan dan lutut adiknya untuk minta supaya ibunya jangan dipindahkan rumah. Kata adiknya, wahai kakak, saya hanya minta pindah, berikan saya kesempatan berbuat baik sebagaimana kau telah buat baik sama ibu. Kau bisa datang. Setelah dia tahu adiknya tidak mau lagi melepas kesempatan itu, maka dia pun berkata kepada hakim, wahai hakim, saya akan menerima ini, tapi dengan syarat satu. Dia pegang tangan adiknya, dia mengatakan, ambil janji kepada adik saya ini atas nama Allah, dia akan berbakti pada ibu saya sebagaimana saya berbakti dulu. Apa yang saya buat di rumah, bersihkan kotorannya, urus pakainya, semua ini dia tidak boleh ubah itu. Dia harus buat bahkan bisa lebih baik daripada itu. Maka si adik pun berjanji, akhirnya pengadilan ditutup. Dan kata hakimnya, pada saat mereka keluar dari pengadilan, dua-duanya menggendong ibunya, ya membagi dua tubuh ibunya, setengah yang pegang satu, yang satu lagi pegang sampai mereka keluar. Dan ini sebuah kisah yang luar biasa. Di zaman kita sekarang di mana banyaknya kedurhakaan pada orang tua, justru ada orang-orang yang seperti ini masih dalam fitrahnya. Di umur tua pun mereka tidak mau sia-siakan masalah itu. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Nah, ini harusnya menjadi sebuah ibrah bagi kita. Bagi yang punya orang tua. Jangan karena orang tua kita seorang pejabat misalnya. Atau orang yang punya kemampuan. Lalu kita anggap, oh
Orang tua saya mampu, saya nggak usah bakti. Akhi dan ukhti. Berikan makanan, berikan kue kesukaannya, berikan sarung, pakaian, apa saja, sabunnya, samponya. Lakukan sesuatu yang kau mampu, mumpung mereka hidup. Pada saat mereka meninggal, peluangmu akan lebih kecil, walaupun bisa dengan mendoakan, menziarahi kuburnya, dengan bersedekah buat mereka. Tapi semasa hidup kau bisa mendapatkan ekstra dengan cara mencium tangannya, datang duduk memenuhi hajatnya, ngobrol-ngobrol saja, apa saja. Ringankan kesedihan mereka, gembirakan hati mereka. Karena orang tua itu teman-teman dengan kita datang saja sudah sangat gembira. Bagaimana banyak di zaman kita sekarang, dan saya sering ingatkan di beberapa pengajian, anak-anak sekarang sudah mulai pergi ke kota metropolitan, ke Jakarta, ke kota-kota besar. Kemudian orang tua mereka di kampung, mungkin mereka sudah berpendidikan tinggi, S1, S2, S3, mereka sudah bergelar profesor, kosakata yang digunakan, retorik yang digunakan juga sudah bahasa-bahasa akademik. Orang tuanya mungkin SD pun tidak. Maka terjadi ya gejolak yang syaitan lahirkan dalam dirinya, merasa diri lebih daripada orang tua. Sehingga dia malu bertemu dengan orang tuanya, malu kalau diperlihatkan orang tuanya kepada murid-muridnya, atau kepada siapapun karena dianggap nilai pendidikannya kurang. Atau kalau orang tuanya telepon walaupun hanya mau mendengar suaranya, buru-buru, sudah ibu ayah saya ada meeting. Tapi kalau teman bisnisnya atau siapapun yang telepon, maka mereka akan malah memperhatikan ekstra. Ini semua hal yang harus perbaiki. Justru peluang kita teman-teman sekalian, surga kita ada di tangan keduanya. Minta doa kepada mereka. Salah satu salafus saleh dalam kisah dikatakan beliau memimpin perang, tapi di situ di kisah tidak disebutkan peperangannya kapan dan tahun berapa. Intinya kisah bagaimana dia pada saat terkepung dengan musuh, dia mengatakan Allahu Akbar, pertolongan telah datang, maju terus dan jangan pernah mundur. Sampai para prajuritnya mengira memang ada bantuan datang, karena panglimanya orang yang jujur, orang yang soleh, nggak mungkin bohong. Maka mereka dengan semangat maju, dengan berpikir di belakangnya ada bantuan sudah datang. Maka mereka maju sampai mereka menang. Pada saat mereka sudah menang, kata para prajuritnya, kami tidak melihat bantuan yang Anda ucapkan, wahai panglima. Kata dia, bantuan itu telah datang dari doa ibuku. Sebelum aku meninggalkan rumah untuk pergi berperang di sini, aku sudah mengatakan, ibu, doakanlah aku agar Allah mengirimkan kepadaku bala bantuan, dan aku yakin ibuku sedang mendoakanku. Dan itulah sebabnya kenapa Allah berikan kemenangan. Begitu yakinnya mereka dengan orang tua. Mereka senjata yang luar biasa bagi orang-orang yang masih memiliki kedua orang tua ibu ayah dan yang masih hidup. Jangan sia-siakan. Posisi saya sekarang sudah tidak ada ibu, tidak ada ayah. Ibu saya meninggal tahun 79, ayah saya meninggal tahun ini, ya beberapa bulan yang lalu. Saya merasa sudah tertutup setengah pintu itu. Masih ada pintu-pintu bakti dengan cara ziarah kubur, bersedekah, tapi bukan seperti kalau saat mereka hidup. Bagaimana kita bisa datang, berbakti sama mereka, menjenguk mereka, memenuhi hajatnya. Ini peluang-peluang emas. Jangan disia-siakan. Dengan itu pahala yang sangat besar yang bisa kita dapatkan. Dan tentu banyak sekali kisah berhubungan dengan masalah ini. Kita lanjutkan ayatnya, dikatakan, dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Lalu lanjutannya, dan janganlah engkau membentak keduanya. Perhatikan di sini ada hubungannya dengan tadi usia lanjut ya. Biasanya usia lanjut itu malah rewel segala macam. Jangan dibentak. Ya. Jadi walaupun mereka salah, kita tidak boleh membentak mereka. Gitu kan? Itu anjuran Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah lanjutkan lagi. Janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Artinya biar juga perkataan mereka tidak baik, perkataan mereka kasar, keadaan mereka buruk, tetap kau berkata baik. Tidak boleh kita berkata buruk kepada keduanya. Ini bentuk baktinya, Allah rincikan di sini. Seperti apa berbuat baik sama orang tua. Ternyata memang kalau kita lihat rincian ayat ini, yang paling banyak menyakiti orang tua itu adalah perkataan dan sikap. Karena itu Allah SWT pastikan, jangan ucapkan kalimat ah, jangan bentak mereka, dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Belum cukup sampai situ. Allah pesankan lagi, dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Merendah, walaupun mereka marah, mereka caci maki, mereka berbuat buruk padamu, gak ada urusan. Ingat teman-teman, hubungan kita sama Tuhan kita Allah, bukan sama manusia-manusia. Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita punya variabel hukum dengan mereka. Seperti misalnya dengan orang tua kita. Kita kan lahir tidak pernah punya pilihan. Saya nggak bisa pilih, saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah itu. Nggak bisa. Memang dua-duanya harus tercatat sebagai status orang tua kita. Mau nggak mau. Mau mereka pezina kah, pemabuk kah, kafir kah. Pokoknya kita lahir dari jalur mereka. Tugas kita
Karena patuh kepada Allah adalah bakti sama mereka. Gak boleh kita balas mereka dengan keburukan. Oh, kedua orang tua saya kafir, terserah, saya nggak mau urus. Oh nggak bisa begitu. Ya, karena kita selalu menghubungkan teman-teman hubungan kita sama Sang Pencipta Allah. Bagaimana Allah SWT perintahkan, begitulah yang kita lakukan. Seorang suami berbuat baik sama istrinya karena Allah. Seorang istri bakti sama suaminya karena Allah. Orang tua berbuat baik sama anak-anaknya, perhatian sama anak-anak juga karena Allah. Berbuat sama teman, tetangga, siapa saja. Semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu Allah perintahkan kita mengucapkan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Jadi di sini, kalau ada orang tua yang berhasil mendidik kita dari kecil, maka mereka lebih pantas untuk kita berbuat baik sama mereka. Tapi sebagian juga ulama menitik beratkan, kalau seandainya ada orang yang tidak dididik pun oleh orang tuanya dari kecil, tetap tidak menutup kemungkinan mereka bisa meraih pahala dengan mendoakan dengan doa ini. Karena kan doa ini lafadznya begitu, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu kecil, ya, atau sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Kata ulama, kalaupun dia tidak dididik, ya, atau kasih sayang didapatkan dari mulai lahir, misalnya orang tuanya meninggal, atau orang tuanya membuang dia misalnya, maka paling tidak dia dari sperma ayahnya, dia sempat di kantong, di rahim ibunya, di perut ibunya, itu sudah cukup, ya, untuk harus orang tua kita bakti seumur hidup kita. Ini dimaksud dengan ayat tadi. Makanya saya bilang ini rincian yang luar biasa tentang bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua. Juga Allah SWT diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, dalil terakhir dari Al-Quran. Ya. Ini kita akan masuk ke hadis insyaAllah, adalah surah Luqman ayat 14. Ya. Ini ayat terakhir yang diangkat oleh beliau tentang masalah bakti kepada orang tua. Dan kita akan masuk insyaAllah setelah itu kepada hadis-hadis, dan hadis cukup banyak ya. Hadis yang membahas tentang bakti kepada orang tua dan hubungan kekerabat ini. Dari hadis nomor 317 sampai 340. Ya, mungkin tidak bisa kita selesaikan semua pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang nanti. Namun saya akan bacakan beberapa hadis insya Allah. Ayat kita kembali dulu ke Luqman ayat 14 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka. Al-ayah yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, atau kedua orang tuamu. Jadi Allah SWT menggantungkan syukur kepadanya justru dengan juga syukur kepada kedua orang tua. Karena mereka adalah penyebab utama kita ada di muka bumi ini. Ini penting sekali untuk digarisbawahi teman-teman. Sudah cukup kita ada di muka bumi ini sehingga kita bisa menikmati makanan, minuman, hirup udara. Mungkin kalau kita menikah, biologis, segala macam. Itu adalah sebabnya karena orang tua kita. Sebabnya karena orang tua kita. Kita ada karena mereka gitu. Itu juga dengan tadi bagaimana ibu mengandung kita dengan susah payah. Ya, teman-teman coba renungi masalah itu ya. Kalau seandainya kita bawa 1 kilo barang di perut kita, tas misalnya, anggap tas kita taruh, dia ikat, dilihat di perut kita bawa. Ya. Saya yakin 1 kilo ini mungkin 2 jam, 3 jam kita sudah sedikit merasa letih ataupun jenuh, kita akan lepaskan. Ibu kita teman-teman membawa, ya, bukan cuma 1 kilo. Bayi itu biasanya antara, kalau yang normal 2,5 kilo ya, sampai 3 kilo beratnya. Itu dipikul ke sana sini. Bahkan dibawa tidur. Ya, kadang-kadang kesulitan tidur itu mau balik kanan, balik kiri, gelisah, sering kadang-kadang kram, apalagi menjelang melahirkan. Bagaimana sulitnya melalui fase itu ya. Ini semua teman-teman pengorbanan yang sudah cukup untuk membuat kita membalas mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dinukil sebuah kisah di Saudi juga terjadi, ada seseorang yang masuk dalam bab durhaka sama orang tua sebenarnya kisah ini. Ada seseorang anak selalu di waktu kecil, dia kalau sekolah, teman-temannya olok-olok dia. Mengatakan, yang punya ibu buta, hai yang punya ibu buta. Selalu bahasa begitu. Karena memang kedua ibunya ini matanya buta. Bahkan matanya itu bukan buta seperti orang biasa, bola mata tetap ada dan terlihat, bukan. Memang nggak ada, bola matanya itu keluar, nggak ada. Dan kedua kelopak matanya itu kayak keriput gitu ya. Kayak terjahit full tertutup. Jadi
butanya bukan seperti umumnya. Jadi orang kadang-kadang kalau melihat seperti agak takut, ya. Maka ini anak tidak tahu cerita, dia mengatakan pada ibunya, ibu, tidak usah antar saya ke sekolah gitu. Karena kalau ibu antar ke sekolah, sering teman-teman saya mengolok-olok saya gitu. Ya. Maka dia pun akhirnya ibunya mengatakan, baiklah nak, anaknya tidak diantar ke sekolah. Sampai terus saja anaknya tumbuh besar, kuliah dan menjadi sukses gitu kan. Tapi dia selalu saja terbawa dengan rasa malu untuk memperkenalkan ibunya. Karena ibunya itu mukanya seperti menakutkan menurut dia gitu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, dia menikah, pada saat menikah pun dia tidak mengakui kalau dia punya ibu, ya. Dia menyatakan kedua orang tuanya sudah meninggal, sampai hanya dia pindah ke negara di luar Saudi. Ibunya terus saja berusaha mencari tahu kabarnya segala macam, tapi kehilangan berita. Sampai sudah sekian tahun, saya ringkaskan ceritanya, sekian tahun dicari oleh ibunya, nggak ketemu, nggak tahu di mana anaknya, maka dia pun, anaknya sudah tinggal di luar negeri dan sudah punya beberapa orang anak juga gitu. Ibunya hanya mendapatkan informasi tentang keberadaannya, ibunya mengumpulkan uang, kemudian ringkas cerita bisa berangkat ke negara itu dan mendapatkan alamat anaknya. Pada saat si anak ini lagi duduk bersama dengan istrinya di sebuah apartemen yang bagus gitu, di salah satu negara di negara barat. Kemudian anak-anaknya mendengar suara bel, dibukalah pintu, tiba-tiba mereka lari ketakutan dan mengatakan, ayah tolong ayah, di depan pintu ada orang gila menyeramkan. Maka si ayah ini yang di sini posisinya sebagai anak ibu tersebut keluar dan kaget melihat ternyata ada ibunya depan pintu. Maka dia pun mengatakan, ibu kenapa anda kesini? Kata ibunya, nak, ibu cuma rindu sama kamu. Sudah lama bertahun-tahun kau tidak pernah ada beritanya. Dia bilang, ibu sudahlah, ibu nanti saya pulangkan, nanti saya biayai karena anak-anak saya takut melihat ibu. Maka dia pun spontan langsung menutup pintu apartemennya, dia bawa ibunya menuju ke bandara, dibelikan tiket, dipulangkan lagi ke Saudi. Kurang lebih cerita ini berjalan beberapa bulan setelah itu. Ada surat yang sampai ke dia dari salah satu kerabatnya. Dia mengatakan ada informasi kalau ibumu sudah meninggal dunia. Dan ibumu ya, sudah dikuburkan. Kami mengirim informasi ini kepada kamu karena kami ya, tidak tahu keberadaanmu di mana. Dan ada surat titipan dari ibumu. Maka pada saat dia buka surat itu, disitulah dia baru sadar teman-teman sekalian. Dan dia baru menyesal setelah dia tahu sebenarnya seperti apa kisahnya. Maka ibunya pun mengatakan, setelah salam segala macam, ibunya mengatakan, nak, ibu tahu kau selalu malu dari kecil karena keadaan mata ibu yang buta. Dan apapun yang kau minta, ibu tidak bertemu dengan teman-temanmu, iya. Kau tidak mengakui ibu sebagai ibumu, bahkan istrimu tahu ibumu sudah meninggal, iya. Tapi ibu akhirnya tidak bisa menahan rindu ini sebagai ibu untuk bertemu denganmu, maka ibu pun pergi ke rumahmu, itu pun kau masih memulangkan ibu. Tapi perlu kau tahu cerita yang sebenarnya, nak. Sebenarnya mata ibu dari dulu normal. Dan yang buta matanya adalah kamu waktu kecil. Dan karena ibu tidak tega kau tumbuh besar buta, maka ibu pun mengoperasi kedua mata ibu, diberikan kepada matamu. Jadi mata yang kau pakai sekarang adalah mata ibumu. Tapi ibu sudah ridho denganmu, nak. Ya, semoga Allah memberimu hidayah dan segala macam. Lalu kemudian surat itu ditutup dengan salam. Pada saat itu anak itu menangis, terisak-isak, merasa menyesal, tapi sudah tertutup pintu. Selama hidup dia bukannya berbakti sama ibunya, malah dia menjauhkan diri dan segala macam. Ini banyak terjadi teman-teman sekalian. Allah musta'an, Allah tempat kita ya meminta pertolongan. Kebanyakan di antara orang selalu saja membengkalikan hak ibunya, hak ayahnya. Karena di kampung gak pernah ditanya kabarnya akhi dan ukhti. Berapa lama sih kita WA atau kita telepon kepada mereka? Jadwalkan setiap hari telepon walaupun cuma 1 menit, 2 menit. Tanya kabarnya, tanya kebutuhannya. Minta didoakan. Gak ada mengambil waktu itu. Jadikan itu sebagai pegangan. Saya tidak bisa lupa salah satu sahabat saya, Dr. Muhammad Rahili Hafidahullah. Sampai sekarang beliau masih menjadi dosen di kampus kami di Al-Jami' Islamiyah Al-Mubarakah di Madinah Munawwarah, di Islamic University of Madinah. Dan saya tahu betul beliau selalu cum laude dulu di kuliah hadis. Waktu itu saya di kuliah dakwah, beliau di kuliah hadis. Masya Allah selalu mumtaz gitu. Dan saya lihat orangnya jarang sekali belajar. Misalnya dia pada saat hari ujian pun kadang-kadang saya minta beliau datang untuk bantu saya menjelaskan beberapa poin yang kalau saya kurang jelas gitu kan. Intinya teman-teman sekalian, saya pernah tanya kepada dia, apa rahasianya? Kenapa
Anda ini, kamu ini selalu mumtaz, selalu cum laude. Soalnya saya lihat jarang sekali belajar. Jadi kadang-kadang dia datang ke masjid kampus, maghrib isya, duduk sama temannya, ada satu orang Sudan dulu namanya Anwar juga sama Mumtaz juga. Itu mereka ambil satu buku tulis ringkasan dari materi, mereka pelajari setengah jam, maghrib isya selesai. Besok keluar nilainya 90 ya, angkanya full gitu. Pada saat sudah digabungkan dalam 2 semester, 1 semester 50 maksimal. Satu semester 50. Kadang-kadang sudah digabungkan 93, Mumtaz Masya Allah, bagus gitu. Dia bilang rahasianya di kedua orang tua saya Khalid. Saya bilang, memang bagaimana ceritanya? Dia bilang, setiap hari saya nggak pernah lowongkan, saya tidak pernah sia-siakan waktu, pasti minta izin sama mereka. Minimal kalau saya mau kuliah atau saya mau keluar rumah, saya selalu pamit sama mereka, ibu ayah saya, dan minta supaya mereka doakan. Dan subhanallah, saya yakin sekali, pada saat ujian pun, kadang-kadang saya tidak pernah membaca soal itu, mungkin saya tidak dapatkan, tapi saya coba memahami pertanyaannya apa. Saya bertawakal Allah, kemudian saya coba tulis seperti apa yang saya pahami dan Allah berikan nilai yang tinggi. Saya sangat yakin justru karena keridhaan kedua orang tua saya. Kuncinya di mereka, rezekimu, ya, keberkahan rumah tanggamu, keberkahan anak-anakmu, pekerjaan, segala macam justru karena orang tua. Jadi jangan sia-siakan mereka. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke hadis yang pertama berhubungan dengan masalah ini. Yaitu hadis nomor 317. Di mana diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah ta'ala?" Qala as-salatu 'ala waqtiha. Qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya, saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka beliau menjawab, sholat tepat waktu. Ya, ada putnot nomor 317 bagian-bagian buku di bawah. Maksudnya di awal waktu sebagaimana disebutkan dalam sebagian hadis. Ya, begitu azan, sholat. Ya. Jadi tidak ada aktivitas lain, terutama sholat wajib kita bicara ya. Kemudian saya bertanya lagi, dan ini kejelian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini sering saya bahasakan teman-teman ya. Kejelian beberapa sahabat itu luar biasa dalam bertanya kepada Nabi SAW untuk mendapatkan mutiara wahyu. Ya, karena ilmu itu seringkali ada yang harus dikorek, ya, supaya kita bisa mendapatkan ilmu itu. Dia bertanya, lalu apa lagi? Kemudian apa? Kata Nabi SAW, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Saya bertanya, kata beliau. Kata Nabi SAW, berjihad di jalan Allah. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama adalah bagaimana kejelian Abdullah bin Mas'ud dalam bertanya. Dan ini penting. Bertanya pada sesuatu yang bermanfaat. Bagi seorang muslim, kalau mau bertanya, tanyalah sesuatu yang bermanfaat. Bahkan sebelum bertanya, tanyakan dulu diri kita, pertanyaan ini perlu ditanya atau tidak. Nah, ada orang kadang-kadang melempar pertanyaan tidak ada manfaatnya. Ya, sibuk menanyakan keadaan si fulan, tapi tidak ada hajat, tidak ada pentingnya buat dia. Gitu kan? Mungkin dengan sengaja menanyakan nama istri temannya, nama kerabat temannya, ada maslahat nggak buat dia? Nggak ada mas. Saya punya beberapa orang sahabat, saya banyak tidak tahu siapa nama istri mereka, karena bagi saya tidak penting untuk saya tanyakan gitu. Kecuali memang dalam keadaan darurat dia berteman sama istri saya, mungkin berbeda. Ada hal-hal yang mungkin tidak perlu kita tanyakan gitu loh. Karena mungkin hal-hal seperti ini bagi saya ya, mungkin tidak bermanfaat buat saya untuk itu. Tapi bukan berarti tidak boleh ya. Artinya yang saya ingin titik beratkan sini teman-teman sekalian, bertanya sesuatu yang penting, yang kira-kira dibutuhkan. Kalau memang diperlukan, kadang-kadang kalau istri saya bertanya pun, bisa nggak saya berteman sama istrinya Ustadz Fulan? Oh ya silahkan, gitu kan. Tapi saya juga tidak tahu siapa nama istrinya. Ya, bahkan saya sering tanya sama istri, berapa anaknya Ustadz Fulan? Saya bilang saya tidak tahu. Karena saya belum pernah diinformasikan oleh beliau. Bukan saya tidak mau tahu atau saya pikir, apakah pertanyaan saya pada saya tanya berapa anak antum itu bermanfaat? Karena kadang-kadang teman-teman ada orang kita tanya berapa anak antum, ternyata dia tidak punya anak. Ya, itu pernah terjadi dan ternyata sudah sekian tahun gitu ya. Sudah sekian tahun mungkin dia berumah tangga tidak punya keturunan. Saya pernah begitu subhanallah, duduk dengan beberapa orang, ada satu orang ustadz memang sudah lama menikah tidak punya keturunan, lalu berbicara tentang masalah anak di situ. Saya akhirnya coba mengkat dan mencoba mengalihkan pembicaraan karena bagi saya mungkin akan menyedihkan bagi si fulan karena dia sudah sekian tahun, 10 tahun lebih berumah tangga nggak punya keturunan, gitu kan? Jadi kita harusnya
Coba bertanya. Atau mungkin kita tanyakan tentang keadaan istrinya atau suami ternyata dia baru bercerai. Mungkin itu juga kurang pas untuk kita tanyakan. Gitu kan? Jadi kalau ada keperluan kita dalam pertanyaan tersebut silakan. Terutama berhubungan dengan masalah maslahat agama itu lain. Gitu kan? Atau memang ada berhubungan dengan masalah duniawi, kita mau bekerja, kita butuh sesuatu yang kita tanyakan berbeda. Tapi kalau tidak, lebih baik kita berhati-hati dan kita menyortir pertanyaan tersebut. Nah, Abdullah bin Mas'ud di sini jeli sekali. Beliau bertanya dan beliau ingin bertanya tentang hal yang terpenting yang paling Allah cintai. Perhatikan jeli pertanyaannya. Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Ada kalimat atau kata ahab. Hub, cinta. Ahab yang paling dicintai. Jadi dia bukan menanyakan ya Rasulullah amal apa yang anda suka, anda kerjakan, yang anda sukai. Bukan. Perbuatan apa, amal apa yang paling Allah cintai. Ini pertanyaan memang karena kecerdasan dan juga karena keimanan. Sehingga dia bertanya seperti ini. Ini jelinya orang bertanya. Kira-kira apa yang paling bagus amal yang bisa saya dapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kalau sudah cinta sama hambanya, kebutuhannya semua dipenuhi. Maka Nabi SAW pun menyebutkan urutannya. Beliau mengatakan yang pertama as-salatu ala waktiha. Jadi mutiara pertama dari hadits adalah pelajaran pertama bagaimana kejadian Abdullah bin Mas'ud dalam bertanya dan bagaimana kedudukan pertanyaan tadi dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah urutan yang pertama yang Nabi SAW sebutkan tentang amal yang paling Allah cintai, as-salatu ala waktiha. Ini ada bahasan sendiri di bab salat dan sekarang kita masih terus membahas ya sekian pasal dalam kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib di hari Jumat. Insya Allah kita akan bahas juga Jumat nanti ini. Itu semua masih dalam kitab sholat. Tentang keutamaan wudu, keutamaan adzan, keutamaan saf pertama, keutamaan sholat berjamaah, keutamaan jalan menuju ke masjid, keutamaan membaca doa, masuk masjid dan segala macam. Terus saja kita sedang membahas masalah-masalah itu tentunya. Dan ini semua tidak boleh luput dari seorang muslim. Karena kalau anda mau memperbaiki apapun, mulai dari sholat. Mulai dari sholat. Apapun mau memperbaiki tentang kesehatan kita, harta, ya, rezeki, hubungan suami istri, di masyarakat, apa saja. Mulai dari sholat. Coba perbaiki sholatnya. Mulai dari sholat 5 waktu, on time, di saf pertama, kalau anda laki-laki di masjid, anda perempuan juga tetap sholat di rumah dengan awal waktu. Berhentikan semua aktivitas pada saat azan, mulailah anda menghadap kepada Tuhan anda Allah subhanahu wa ta'ala. Karena muadzin itu sebenarnya hanya menjalankan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat hayya ala sholat, ayat mengerjakan sholat, hayya ala falah, ayat menuju kepada kemenangan, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memanggil kita. Oleh karena itu para sahabat ridwanullahi alaihim, dinukil dari mereka kalau terdengar azan, tidak satupun di antara mereka yang luput dari sholat. Ya, bahkan kata beberapa sahabat, kami ya tidak ketinggalan sholat berjamaah di masa Nabi SAW, kecuali orang-orang tidak luput dari kami. Ya, sholat berjamaah di masa Nabi SAW kecuali orang munafik. Bahkan seorang di antara kami kalaupun lagi sakit itu ditopang sholat sementara dia tertopang oleh temannya di sebelah. Karena pentingnya menjaga sholat itu. Dan hadis sudah masyhur awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik beruntunglah orang itu, kalau dia buruk maka rugilah dia. Kemudian yang kedua ini saksi bahasan kita. Jadinya Abdullah Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Oke, saya sholat ya Rasulullah. Setelah itu apa lagi? Maka Nabi SAW masuk langsung ke poin yang paling Allah cintai. Bakti kepada orang tua. Berarti setelah hubungan dengannya Allah SWT sholat, maka Allah langsung menjelaskan melalui Nabi Muhammad SAW adalah hubungan dengan manusia. Dan yang paling puncak terbaik bukan pada pimpinan anda, bukan pada sahabat anda, bukan pada saudara anda, bukan sama siapa saja. Ya, yang disebutkan adalah kedua orang tua. Mereka puncak daripada ya orang yang harus kita jaga hubungan baik dengan mereka. Ya, dan insya Allah mirip dengan bahasa tadi yang saya bahasakan. Kalau sholat bisa membantu amal yang lain, bakti dengan orang tua membantu amalan yang lain. Hubungan kita dengan yang lain. Kapan hubungan dengan orang tua kita baik teman-teman, Allah SWT akan berkahi hubungan kita dengan yang lainnya. Dengan teman-teman, dengan masyarakat, dengan atasan, dengan bawahan, dengan segala macam Allah SWT akan berkahi. Mulai dari menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua kita. Ini amal yang paling Allah cintai. Buat mereka senyum, buat mereka gembira, berikan makanan kesukaan mereka. Apa saja yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan pernah sia-siakan masalah itu. Saya pernah menjelaskan bab tentang bakti kepada orang tua ini dalam bahasan kita di kitab yang lain. Tentunya kitab Adab Mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ada kajian setiap hari Kamis waktu itu di Kelapa Gading, tapi sekarang pandemi kita berhentikan sementara. Saya tidak ingat sekarang urutan ke sudah berapa ratus hadits yang dipelajari juga sih, tapi ada bab bakti sama orang tua.
Ada salah satu panitia masjid yang memang beliau yang menyebabkan taklim itu ada di situ, jazakallah khair. Juga beliau salah satu sahabat saya, maka beliau mengatakan pada saat sudah mendengarkan hadis-hadis itu, dia bilang ibunya kebetulan ada di, kalau tidak salah di Banyuwangi ya. Dia bilang selesai dengan hadis langsung dia beli tiket pesawat, langsung dia pergi ke sana, gitu kan. Bahkan kalau tidak salah hampir setiap sebulan itu bisa beberapa kali berangkat ke sana hanya untuk menjalankan hadis agar memenuhi hajat orang tuanya dan seterusnya. Jadi bagaimana memang ada orang-orang subhanallah jeli pada saat mendengarkan ilmu langsung dipraktikkan, dan itu yang penting teman-teman sekalian. Kejelian Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dibahas oleh sebagian ulama juga adalah bagaimana dia langsung menerapkan ilmu pada saat menerima Islam dari Nabi SAW, masuk Islam, keluar dari rumah Nabi SAW setelah syahadat, gitu kan? Setelah syahadat dari Nabi SAW, beliau keluar tidak langsung diam. Gak ada keraguan, dia datangi. Siapa yang masuk Islam di tangan dia? Tokoh-tokoh besar Islam, Utsman bin Affan, salah satu orang kayanya Mekah. Dan Utsman bin Affan dinamai surga, berarti Abu Bakar panen pahalanya. Ya, kemudian Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ya, ini semua masuk Islam di tangan Abu Bakar. Bagaimana dia bebaskan Bilal, ya, dari keterbudakan, dan banyak orang-orang yang masuk Islam justru karena dia. Kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf pun masuk Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in. Bagaimana jelinya menangkap ilmu itu lalu dipraktikin. Jadi kita belajar begini teman-teman, 1 jam lebih, bukan hanya untuk didengar. Oh ya bagus ya, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Bukan itu akhi dan ukhti. Ambil ilmu itu dan amalkan supaya ada keberkahan. Kita sempat bahas kemarin, kalau tidak salah ada tema kita khusus masalah istiqomah. Kiat-kiatnya adalah belajar ilmu syar'i, yang kedua praktikin ilmu itu, kemudian baru bentuk komunitas, dan yang terakhir berdoa kepada Allah SWT. Kurang lebih itu kesimpulan daripada istiqomah. Tapi mempraktikkan ilmu ini penting sekali. Setelah ini Anda tutup materi kita, langsung buktikan kalau Anda bakti kepada kedua orang tua Anda. Itu yang penting. Bagaimana kita mengejar surga dari mereka, supaya ada keberkahan dari ilmu itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, dan ini pelajaran kita yang keempat dari hadis. Jadi yang pertama adalah kejelian Abdullah bin Mas'ud dalam bertanya, kedudukan beliau dan keutamanya. Kemudian yang kedua adalah urutan pertama yaitu menjaga sholat pada waktunya. Ya, keutamaan yang ketiga atau mutiara yang ketiga dari hadis adalah wajibnya atau bagaimana berbakti sama orang tua adalah amal yang paling Allah cintai setelah sholat 5 waktu. Dan yang terakhir yang keempat sekarang adalah masalah jihad. Dan jihad punya bahasan sendiri teman-teman sekalian, babnya cukup panjang. Tapi memang ini ibadah yang luar biasa. Setelah bakti dengan orang tua ada jihad. Dan di sini ada hikmah. Kenapa bakti sama orang tua didahulukan daripada jihad? Bukankah jihad amal yang besar? Bukankah sabda Nabi SAW, makbarra qadama abdin sabila fatamassuhun nar? Bukankah ada hadis yang berbunyi, kedua telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debu medan perang tidak akan disentuh oleh api neraka? Berarti punya keutamaan besar. Kenapa bisa urutannya di sini lebih didahulukan bakti sama orang tua? Ini dijelaskan oleh hadis yang lain. Pada saat ada seorang sahabat yang datang dan mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya jihad sama Anda. Nabi SAW lalu bertanya, ada wahyu menyampaikan pada beliau. Ditanya, hayyun walidaik, apakah kedua orang tua hidup? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, pulang dan berbaktilah, berjihadlah pada keduanya. Dan memang jihad pun harus dengan izin orang tua. Kecuali dia sifatnya fardu ain. Jadi ada jihad fardu ain, ada fardu kifayah. Ada yang sifatnya wajib secara individual. Nggak ada lagi toleransi masalah itu. Misalnya pada saat negara kita sedang diserang. Kayak Indonesia pada saat dijajah oleh Belanda. Orang-orang Palestina lagi dijajah oleh Yahudi. Ya. Lagi memang lagi diserang gitu kan. Itu berbeda, fardu ain, setiap individu harus melakukannya. Atau ada komandan dari pemimpin mengatakan jihad, maka itu fardu ain. Pada saat Nabi SAW menekankan tentang masalah perang Tabuk, Nabi SAW panggil, jadi ada sahabat yang tidak ikut, tidak punya udur, itu malah diboikot oleh Nabi SAW, karena mereka meninggalkan itu. Ada fardu kifayah, adalah kifayah menjadi hukum wajib yang tergugurkan kalau sudah ada yang menjalankan. Seperti kasus teman-teman di Palestina fardu ain, kita di Indonesia fardu kifayah. Karena mereka sudah ada di situ yang melakukannya. Kita tinggal bantu dengan apa harta, doa yang kita bisa lakukan. Ya, seperti itulah. Nah, kalau sifatnya fardu kifayah, maka kita wajib izin sama orang tua. Tapi kalau fardu ain tidak ada kewajiban izin sama orang tua. Kayak misalnya lagi diserang wilayah kita harus membela, itu berbeda tentunya. Tapi di sini teman-teman sekalian, saking tingginya kedudukan bakti sama orang tua sampai mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.